برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد وأغثني أغدم وتمني برسول الله والبدوي. Masya Allah, tabarakallah. Sini dulu, jangan kemana-mana dulu. Tepuk tangan boleh dong ya buat Rena Reni Mau kemana ya. sih? Masya Mau kemana? Allah. Nih jamaah lagi penasaran. Siapa sih itu? Siapa? Nanti kita perkenalkan ya. Kita sapa dulu jamaah yang ada di rumah ya. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah. Senang banget ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Senang juga sama, Ustadz bisa bedain gak? Ini Rena Reni, Rena yang mana, Rena yang mana? Nggak bisa. Masa? Nggak bisa. Gak bisa, Rena yang mana? Ini Rena, Reni. Ya Allah berarti di Islam itu... Reza. Reza gak dong? Iya Nggak benar, nyambung. benar. Rena, Reni, Reza. Lihat aja KTP-nya. Oh iya ya? Benar. Berarti di Islam itu indah ada 3 yang kembar. Rena, Reni, Kak Fadli, Kak Fadlan, Ustadz Maulana, Dude Herlino ya? Oh, mungkin saya kembarannya sama Sony Septian. Oh iya benar Masya Allah. Rena, Reni nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Ustadz Maulana juga boleh. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan mulai pelajaran hari ini ya jamaah yang ada di rumah. Kita membahas mengenai wanita, perempuan. Masya Allah. Yang laki-laki juga harus disimak dong. Soalnya katanya nih wanita itu doanya 2 kali dikabulkan lebih cepat. Kok bisa? Gimana caranya? Pagi ini kita bahas ya. Tema kita adalah wanita itu punya doa mustajab. Maka jangan sia-siakan. Masya Allah tabarakallah. Langsung aja aku penasaran sama tema hari ini. Pasti yang di rumah juga kan? Ustadz Syam. Siap. Apa itu Izin, maksudnya? Ustadz. Gini. Wanita 2 kali doanya lebih mustajab atau 2 kali dikabulkan? Tergantung wanitanya. Tergantung wanitanya? Iya dong. Kalau tergantung suaminya? Bisa juga. Jadi wanitanya udah soleh, doain suaminya tapi suaminya tuh malas beribadah, malas sholat. Waduh, Itu tetap gimana mustajab dong? nggak doa Harus wanita? saling membantu dong harusnya. Oh harus saling ya? Iya Coba dong. mohon penjelasannya Ustadz Syam. Siap, Silakan. terima kasih Mas Sony, tabe guru kami Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Rena Reni, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan beriman, perempuan daripada perempuan muslim dan juga laki-laki muslim, laki-laki beriman, laki-laki perempuan yang beriman, mereka saling membantu sebagaimana Al-Quran surah At-Taubah ayat 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز
doa kebaikan untuk suami. Seorang wanita beriman adalah kawan ataupun aulia, adalah pelindung, adalah teman, adalah partner bagi laki-laki beriman. Perempuannya menjadi partner bagi laki-lakinya, laki-lakinya menjadi partner bagi perempuannya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Tugas partner itu apa sih? Ya'muruna bil ma'ruf, saling mengajak kepada kebaikan. Jadi bukan hanya laki-laki yang mengajak perempuan berbuat baik, perempuan boleh saja mengajak sang laki-lakinya berbuat baik, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan Mas Soni tadi, gimana kalau suaminya malas sholat, suaminya bahkan nggak mau ibadah, apakah doa istrinya tetap mustajab? Tetap diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pribadi sang wanita tadi, dia tidak menyerah, dia tetap sabar mengajak, mendakwahi daripada suaminya. Wa yanhauna 'anil munkar, bukan hanya mengajak kepada kebaikan, tapi juga mencegah daripada kemungkaran. Segala kemungkaran yang bisa dilakukan oleh suaminya, itu perempuannya tidak mau memfasilitasi. Dia mencegah daripada kemungkaran. Dia bisa dengan tangannya, dia bisa dengan lisannya, dia bisa dengan hatinya. Maka dikatakan wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Syarat selanjutnya adalah mereka mendirikan sholat. Jadi meskipun dia tidak punya imam di rumah, dia tetap mendirikan sholat. Kan banyak juga perempuan alasannya, tapi Ustaz itu enak ngomong gitu, lakinya baik, lakinya bisa jadi imam, laki saya di rumah nggak bisa jadi imam. Tidak, perempuan itu wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat sama Allah dan Rasulnya, mereka dapat daripada kasih sayang Allah. Berarti perempuan tetap mendoakan, tapi sebaiknya partner ibadah terbaik itu harus dua-duanya ya. Iya gitu ya. dong, harus tetap mendoakan karena mau apa lagi? Iya betul. Mendakwahi nggak mempan ya doanya harus nih lebih Masya kenceng Allah. lagi. Terima kasih Sasha Sama-sama untuk Mas Soni. penjelasannya. Masya Allah tabarakallah. Baru yang pertama ya jamaah yang ada di rumah ya. Selanjutnya apa? Ada tayangan dulu nih. Anak memberi gaji pertama ke ibunya. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah tabarakallah. Lihat Pernah nih. kayak gitu? Pernah, Masya Masya Allah. Selama orang tua masih ada tuh kayaknya kita harus ngasih yang terbaik gitu ya buat orang tua ya Bib ya. Sekarang ada lagi Bib, pertanyaannya gini Bib. Aku pernah baca ya tulisannya. Katanya ibu itu doanya sama seperti Nabi kepada umatnya. Ibu kepada anak sama seperti Nabi kepada umatnya. Masya Allah. Itu benar nggak? Tapi kalau emang benar ya Bib, gimana kalau ibu yang mendoakan yang buruk-buruk ke anaknya? Itu Baik. kejadian juga apa enggak? Cara ngebatalinnya gimana Bib? Baik. siap. Silakan Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Soni, Amin. Ya Allah amin. Reni. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi dunia dan akhirat. Amin Amin, amin ya ya Allah. rabbal alamin. Keberuntungan bagi seorang anak, mereka masih mempunyai kedua orang tua. Wabil khusus seorang ibu. Seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan birrul walidain afdalu minas salah waz zakat wasum wal hajj wal umrah wal jihad fi sabilih. Bahkan dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mengatakan orang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal Masya Allah pahalanya daripada sholat, zakat, puasa, haji, umroh, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana seorang ibu yang dikatakan doanya ibu itu menggetarkan arsy. Doanya orang tua itu Masya Allah langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang ibu inkisar. Dia istisyar, betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan anak-anaknya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pertanyaan Soni, bagaimana seorang ibu yang berdoa? Memang ada suatu perkataan yang mengatakan doa seorang ibu kadoa Nabi Bani Israel. Doanya seorang ibu itu seperti doanya nabi-nabi Bani Israel. Seperti doanya Nabi Isa, seperti doanya Nabi Musa, seperti doanya para anbiya-anbiya sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan seperti doa Nabi kepada umatnya, itu doa seorang ibu kepada anak-anaknya. Lantas kan biasanya seorang ibu itu mendoakan yang baik-baik kepada anaknya.
Gak ada seorang ibu pengen anak itu celaka. Tidak ada seorang ibu pengen anak itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini apabila seorang ibu mendoakan jelek, gak boleh apa tidak, diijabah atau tidak, kita lihat. Kalau memang itu anak sudah soleh, itu anak sudah baik, itu anak sudah berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya mendoakan jelek kepada anaknya, maka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila seorang memang itu anak yang bandel, tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka doa orang tua pada saat itu diijabah. Bisa kejadian, Bib? Bisa kejadian, tapi kalau anaknya soleh berarti ibunya yang tidak soleha. Bapaknya yang tidak soleh, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Tapi kalau udah doain bisa dibatalin juga? Ya karena tidak diijabah. Kalau misalnya Kalau memang dia soleh, tidak akan diijabah. Berarti memang terbatalkan oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk Baik. penjelasannya. Sepi ya gak ada yang tepuk tangan, kita tepuk tangan sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ya seruan. Iya, Kita harus seru. harus seru dong, harus Iya, semangat karena dong di bulan Ramadan. Memang jamaah kita kan di rumah lagi banyak dulu. lagi Iya, nonton. semuanya pada nyaksiin. Tapi Iya. semuanya juga penasaran nih. Iya. Kenapa tema kita hari ini adalah wanita doanya lebih dikabulkan, Iya. lebih mustajab. Iya. Ada yang berpikiran gini, apa karena wanita memiliki rahim? Betul. Masa? Iya. Coba penjelasannya Ustaz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka aful karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Izin Habib dan Ustaz Amin. Rena. Ada lagunya itu? Gimana Ustaz? Rena. Ngarang. Bener. Oh ya udah deh. Jamaah, Yeay. kenapa wanita itu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat doanya dijaga? Bukan lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat dibanding doa seorang laki-laki. Kenapa? Karena wanita memiliki rahim, kasih sayang. Maka ketika wanita berdoa penuh kasih sayang, penuh pengharapan. Ingatlah ketika wanita berdoa betapa khusyuknya. Sebagaimana Nabi Zakaria kaget. Ini Siti Maryam hebat sekali. Doanya diijabah. Apa yang diminta dikasih. Bahkan makanan yang datang bukan di zaman di musimnya datang. Ternyata salah satu wanita itu istiqomah dalam berdoanya. Itu hebatnya. Masya Allah. Iya. Cobalah lihat wanita kalau berdoa. Apalagi seorang ibu. Betul. Karena posisi wanita itu berada dalam 4 posisi. Sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri, dan sebagai seorang ibu. Kita bisa lihat 4 pemimpin wanita di sorga. Siapa? Ratu Asia. Sebagai seorang anak yang taat bakti kepada orang tuanya. Ridha untuk dinikahkan dengan Fir'aun. Untuk menyelamatkan sebagai baktinya kepada orang tuanya. Sebagaimana seorang ibu yang memperjuangkan anaknya. Siapa itu? Siti Maryam. Siti Maryam luar biasa. Sampai dikejar-kejar, sampai kemana-mana. Untuk mempertahankan janinnya. Untuk mempertahankan anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang ketiga, siapa? Siti Khadijah. Istri setia yang luar biasa setianya. Bahkan Fatimah Az-Zahra, ibu bagi ayahnya. Kok ibu bagi ayahnya? Yang mendampingi Rasulullah adalah Siti Fatimah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah hebatnya seorang wanita. Bentuk kesetiaan, bentuk kasih sayang, bentuk pengharapan. Bahkan wanita memiliki 5 pengorbanan air yang tidak mungkin tergantikan. 5. 5. Apa saja? Air ketuban, Air ketuban, darah nifas, darah nifas, kemudian air mata, air mata, air keringat, air keringat. satu lagi air asih. Masya Allah. Tidak akan mungkin tergantikan. Berarti maksudnya rahim di sini bukan rahim itu ya, tapi rahim penyayang ya. Penyayangnya, sifat kasih sayang. Allah berikan amanah kepada wanita untuk dititipi hamba Allah padanya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Bagus kan pembahasannya. Nanti juga pasti pengen ngeliat Rena Reni sambung ayat ya. Atau ngaji juga ya. Makanya jangan kemana-mana jamaah. Tetap di Islam itu indah. Tema kita adalah wanita itu punya doa mustajab. Maka jangan sia-siakan. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.